menjadi beban rakyat. Beban. Jadi Anda bisa bayangkan rakyat bayarin membebani kita. Betul sekali. Ya, terus kemudian rame-rame ngerampok bersama-sama. Usul merasakan langsung nggak? Iyalah. Merasakan kan? Iyalah. Masya Allah. Subhanallah. Terus terang saya dalam hitungan beberapa pekan ini, 3 pekan ini, saya merasakan langsung betapa yang namanya itu beban, ternyata bener beban ya. Beban. Dan kemudian mereka bisa tertawa-tawa saja, tidak ada empati dan simpati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di IC Real Show Conversation seperti biasa. Iya. Conversation kita berdua yaitu Dr. Iksanuddin Nursi dan saya Husnu Maria. Kangen ini Bang. Iya. Apa kabar nih? Baik aja. Bagaimana pemirsa? Semoga semuanya juga baik-baik saja. Sehat akal. Sehat akal. Sehat batin. Sehat batin. lahir. Iya. Jadi selalu kita doakan. Di Iya. dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Benar. Amin ya. Karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Betul. Jadi nggak cuma sekedar Indonesia, tapi dunia. Iya. Bagaimana apa yang terjadi dari isu Gaza yang berlarut-larut, tapi kita juga sudah tahu dari kapan-kapan kan sebetulnya. Kalau kita balik lagi di dalam konteks waktu itu kita bahas dari mulai Ukraina, kemudian dilanjutkan dengan isu Gaza, perang di Gaza ya. Dan terakhir ketua apa namanya kalau Ismail pimpinan Hamas yang dibunuh gitu. Sebelumnya presiden Iran yang dibunuh dan sebelumnya jenderalnya Iran. Iya, sebelumnya jenderalnya. Jadi ya ini bereret sebetulnya di dalam konteks apa nih yang sesungguhnya sedang terjadi. Tapi kita tidak membahas yang di luar dulu, walaupun pasti ada relasinya gitu ya. Karena kalau perubahan rezim itu juga pasti akan membawa berbagai ya, jadi kan kayak baggage gitu ya, political baggage yang rezim sebelumnya 10 tahun sebelumnya itu akan kebawa juga di dalam konteks rezim yang baru. Nah, tapi sebelum kita bahas tentang itu, sebetulnya dalam video kita pernah bahas tentang audit 79 tahun. Enggak, dulu berapa? 77 atau 78 karena sudah beberapa waktu lalu. Bukan tahun lalu ya? Yeah. Atau tahun lalu? Tahun lalu. Ya, 78 tahun Indonesia merdeka. Sekarang juga menyongsong 17 Agustus 2024, kita juga harusnya melakukan audit gitu ya, mengaudit audit posisi namanya. Audit positioning, audit gitu ya. Dengan bagaimana sebetulnya dari mulai perkembangan kita berbangsa dan bernegara. Ini kan sangat penting kan, karena di dalam konstitusi kita bangsa ini sepertinya dihilangkan kayak gitu ya, sebagai bangsa Indonesia kayak gitu. Makanya kalau balik lagi kepada perspektif kita liberalism, market center paradigm, mereka nggak terlalu bahas tentang bangsa. Makanya kenapa tanah dikapling-kapling, investasi asing menjadi tujuan utama, dan kemudian dianggapnya itulah satu-satunya jalan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Bagaimana eksploitasi yang derlong-parlong yang namanya ekstraktivisme resources, termasuk sumber daya manusia. Termasuk juga sumber daya manusia di dalam konteks ini. Nah, tapi yang menarik di dalam beberapa perkembangan terakhir gitu ya kepolitikan kita, katanya ada presiden yang pakai minta maaf nih Bang. Minta maafnya karena self consciousness, jadi ada kesadaran di dalam dirinya setelah 10 tahun berkuasa, atau cuma seperti biasa kita melihat sebagai lip service. The king of lip service. The king of lip service kata ketua BEM UI gitu ya terhadap Presiden Republik Indonesia. Nah, ini juga menarik karena kalau kita lihat waktu itu kita juga sudah mengevaluasi apakah 65 paling tidak ya yang ada di media kebijakan-kebijakan rezim ini itu sudah sukses dilaksanakan ataukah masih banyak sekali bolong-bolong, tapi malah menumpuk isu-isu baru seperti
IKN itu nggak ada di dalam janji 10 tahun terakhir, tapi kemudian dibuat. Tapi apa terjadi juga pemilu dengan bansos yang seperti itu juga menjadi isu. SMK gimana? Ya itu persoalannya. Kalau SMK ini dari sejak gubernur ya mau jadi gubernur, mau jadi ini, di brandingnya itu Janji pertumbuhan 7% gimana? jadi ya pertumbuhan, terus kemudian dolar rupiah Nggak nyampe di juga. bawah 10.000. Ya, jadi ada banyak hal yang bisa kita lihat di dalam konteks itulah. Kalau kita mau ingin mengevaluasi bagaimana kita melihat antara lip service dengan apa yang sesungguhnya terjadi dengan Republik ini, kedaulatan kita yang sudah dijual dengan harga murah tanpa rasa malu kepada asing dan asing di dalam konteks itu, rakyat video sebelumnya kita bahas tentang pinjol ya. Iya. Bagaimana sebetulnya rakyat sudah dengan game online. Iya, rakyat sudah Dengan judi tercekek online. dengan pinjol dan kalau judol ya. Judi online di dalam konteks itu, dan kondisi, karena saya sebulan ini lebih banyak di kampung kayak gitu ya, bagaimana kondisi rakyat masyarakat di level yang paling bawah itu sudah menjerit kan di dalam konteks ini. Tapi pada saat yang sama kalau kelompok menengah ini masih, kelompok menengah sebetulnya sudah ini juga Bang, menurut saya sudah menghabiskan tabungannya. Jadi mantap, makan tabungan. Makan tabungan. Jadi kalau nanti tabungannya sudah habis, nanti bahas lagi nih kayak dulu yang kita, apakah akan terjadi distrust, disorder, baru disobedient, dan akhirnya chaos. Krisis multidimensi. Jadi kita ini mau menuju 17 Agustus 2024, bagaimana sebetulnya positioning kondisi bangsa kita hari ini? Kok sepertinya bleach gitu ya, sepertinya kok dark, gelap, atau bagaimana kita mengurainya supaya... Anda ntar dibilang pesimistis loh. Enggak, kan kita harus mengurai. Nah, gini loh, mengurai. Iya. Mengurai, karena sudah kita mengurai itu, kemudian kita bisa kan kemudian menyelesaikan solusinya di mana satu persatu. Kan begitu cara analisis kita selama ini. Iya, tapi kan paling tidak, pesimis banget sih. Ya nggak apa-apa lah kalau walaupun pesimis itu omongannya benar. Iya, ya, jadi itu tinggal perspektif aja. Iya. Jadi kita kita sudah mengetahui posisi perjuangan kita di level yang mana, itu sudah satu langkah sebetulnya untuk kemudian kita bisa menyelesaikan. Nah, melihat persoalan seperti ini, permintaan maaf menjadi sesuatu yang really, jadi bahasanya itu ada meaningnya, ada artinya, atau sebetulnya enggak, walaupun ya kadang-kadang kita kalau mau berhusnudon, namanya saya Husnumariyah, ya berhusnudon ya boleh aja. Boleh dong. Masa nggak boleh sih? Gitu. Iya. Jadi gimana ini Bang? Kita mau membahasnya. Kita mulai, kalau kita mau bicara audit posisi Indonesia di 79 tahun ini, maka kita mulai dulu dengan pendekatan eksternal atau pendekatan internal. Itu dulu persoalannya. Kalau karena ya sebetulnya semua IC Trilso itu kan inter gitu ya. Dua-duanya kayak gitu, karena interdependent variabel. Kalau kita bahas internalnya dulu juga nggak apa-apa, nantinya sebetulnya ada linknya, bisa kita tarik pada level globalnya kayak gitu. Tapi ada kajiannya begini. Kalau kita heavy to the external view gitu, maka sebenarnya itu menunjukkan cara pandang kecemasan, sudut pandangnya begitu. Itulah kaum neolib, gitu loh. Iya. Sementara kalau pakai heavy-nya ke internal views, cara pandang internal, itulah kepercayaan diri, cara pandang percaya diri. Iya, bisa saja karena kita punya confident kan, jadi di dalam konteks itu. Iya, jadi, karena itu saya akan mengambil kedua-duanya. Iya. Kenapa? Karena Indonesia sudah lebih dari, tepatnya sejak 68 hingga hari ini gitu ya. Bahkan tepatnya sejak 64. Ketika diacak-acak gitu. Kalau mundur lagi ke belakang, bahkan sejak tahun 56. Sejak tahun 50, sejak RIS ya.
kita diacak-acak. Jadi berarti kalau 74 tahun, 3 generasi kita diacak-acak. Atau bahkan sejak merdeka terus kemudian kita juga sudah punya masalah di dalam konteks di situ jawaban saya begini, Husnul, kalau Husnul ngambil pertanyaan kayak gitu. Sejak 18 Agustus 45 sampai dengan 27 Desember 49, kita merdeka secara benar. Karena tidak ada tekanan apapun kecuali aksi militer 1, aksi militer 2. Setelah. Gitu ya. Tapi sejak 27 Desember 49, KMI ditandatangani. Sesungguhnya Indonesia sudah masuk lagi dalam perangkap penjajahan. Dan perangkap penjajahan itu berjalan hingga sekarang. Itu makanya tadi ketika Husnul bilang kedaulatan dijual dengan murah, sebenarnya karena memang kita sudah masuk dalam perangkap untuk menjual kedaulatan itu, gitu ngelihatnya. Dalam sejarah. Jadi kolonialismenya berubah ya. Wajahnya. Tapi kolonialismenya berlanjut, berlanjut gitu. Jadi kalau pakai bahasa kerennya, strukturnya berubah, tetapi sistemnya berlanjut. Berarti maksudnya? Strukturnya berubah, sistemnya berlanjut. Strukturnya tadinya strukturnya gendut, sekarang enggak, strukturnya lebih ramping gitu loh contohnya. Kenapa lebih ramping? Karena sudah pakai IT, karena sudah pakai hybrid war, perang hibrida, yang karena kita bilang sebagai akumulatif war gitu. Bahasanya begitu gitu. Nah, mari kita mulai sekarang dari cara pandang bagaimana luar. Menurut saya cara pandang luar ini harus kita lihat bagaimana posisi Indonesia di lingkungan regional, bagaimana posisi Indonesia di lingkungan internasional. Kalau kita bicara di regional, Indonesia masih tetap dihitung. Tapi sayang posisi dihitung itu sebagian besar sudah terluka. Tapi sebetulnya dihitungnya itu ya kalau kita perhatikan karena Indonesia itu kaya. Betul. Jadi bukan apa-apa karena economic interest dari banyak negara di luar Indonesia itu tinggi. Jadi kalau Husnul bicaranya kita tuh kaya, ini bisa kita ambil kaya dalam arti geoeconomy politik regarding resources, geoeconomy politik regarding the elite, atau geoeconomy politik regarding the system. Jadi geoekonomi politiknya tergantung pada sistem, tergantung pada elit-elitnya, atau tergantung pada sumber dayanya. Nah, saya memandang tadi dalam perspektif regional, kita masih tetap diperhitungkan karena dari segi kewilayahan, dari segi sumber daya tadi tetap dihitung. Tapi dari segi elit, enggak. Kenapa Anda bisa bilang enggak? Karena saya menyaksikan langsung dan saya merasakan langsung. Serius. Gitu. Iya, bagaimana teman-teman dari saya nggak usah sebut negaranya ya. Bagaimana negara tetangga itu, elit-elit tetangga sebelah itu menyebut, menyebut, dia tidak menyebut saya, tapi menyebut bangsa saya yang lagi sebagai bangsa Indon. Oh iya, itu jangan ikut-ikut ya, itu sebenarnya merendahkan dan itu jadi penggunaan terminologi Indonesia menjadi Indon itu sebetulnya penghinaan. Dan Masya Allah, subhanallah. Itu saya hadapi langsung. Ya saya ingin mengatakan saya bukan Indon. No, you katanya. Kami ngomong dalam sebuah diskusi yang cukup mendalam gitu ya. Bukan Anda katanya. Tapi kebanyakan orang Indonesia dengan perilakunya, wah, ya udah sudah. Artinya dalam perspektif elit, dampak dari perilaku elit politik yang kayak gitu mengakibatkan bangsa ini memiliki kehinaan. Apa poinnya? Ingat nggak ketika kita bicara bahwa yang namanya Indonesia merdeka itu punya tugas 5, bebas dari kemiskinan, ketertindasan dulu, beda dari ketertindasan, lalu kemudian kita bebas dari namanya kemiskinan, bebas dari kebodohan, ya kan? Bebas dari ketimpangan, bebas dari kehinaan. Nah, itu kan kita ambil begitu. Dignity. Dan di situ bukan the dignity of people, tapi the dignity of nation, bangsa. Dan the dignity of leaders jadinya. Sementara kita saksikan berapa kali the dignity of leaders dalam pergaulan internasional itu tidak nampak. Loh, bagaimana misalnya mau jabat tangan sama sama Anwar Ibrahim, beredar video kayak gitu, gimana ceritanya? Iya, ya kan? Itu? Bagaimana kemudian, Donald Trump ketika berkuasa menunjukkan wajah yang mengenyek kayak gitu, yang saya tulis dalam Bangsa Terbelah itu kayak gitu gimana? Ya, kita bisa ngelihat lah gimana posisi kita di dalam forum-forum global kayak gitu. Walaupun ya ada sedikit di waktu Menteri Luar Negeri bicara tentang Palestina di UN, ya kelihatan agak lebih bagus. Kalau soal itu, ini tertolong dengan perilaku Menhan Prabowo Subianto yang jelas menyatakan Palestina punya hak merdeka.
Itu berubah wacana, ada bargaining position yang berubah ketika Prabowo tegas-tegas menyatakan adalah hak Palestina untuk merdeka. Ada perspektif, sorry to say, ini sekali lagi soal pergaulan kita ke teman-teman luar ya. Iya, betul. Kelihatan gitu ada perbedaan sikap mereka terhadap kita ketika kita menyaksikan Prabowo Subianto sudah menyebut hak Palestina untuk merdeka. Nah, di situ ada pergeseran tadi. Kalau kita ambil tadi geopolitik regarding the resources, regarding the elite, regarding the system gitu, kita akan rasakan ternyata perilaku elit itu sangat menentukan apakah kita dalam posisi terhina, tertindas, bodoh, miskin, atau memang dalam ketimpangan gitu melihatnya. Nah, dalam perspektif regional yang kemarin ini selama 10 tahun, kayaknya kita dalam posisi yang tidak dalam posisi yang betul-betul comfort and convenience. Iya. Kita sebagai negara bangsa yang besar sekali, gitu ya. Mestinya kan punya peran-peran strategis di dalam menyelesaikan masalah. Salah satu indikator konkretnya. Apa? Kenapa umroh itu, begitu Anda bicara umroh, harga tiket dari Jakarta ke Jeddah, harga tiket dari Jakarta ke Madinah, itu bisa lebih mahal daripada sekedar Anda untuk bekerja. Kalau untuk bekerja, harga tiket itu cuma 17,5 juta. Tapi kenapa mesti Anda umroh haji? Anda harga tiket itu bisa naik mahalnya luar biasa. Begitu tuh haji, harga tiket bisa sekian puluh juta, 2-3 kali lipat dari harga sekedar perjalanan Jakarta, Jeddah Jakarta. Kenapa tuh? Didikte habis oleh hukum pasar coba. Dan negara tidak bisa bikin apa-apa ketika menghadapi pendiktean hukum pasar. Coba gimana? Apa itu bukan bayangan bahwa sesungguhnya kita Arab Saudi tentu melihat dong, dia bisa didikte oleh industri penerbangan dengan penerbangan. Ya sudahlah, mereka ikut-ikutan mendikte jadinya dengan memberlakukan hukum pasar. Kan dengan makin tinggi permintaan, harga naik gitu. Karena kenapa? Ada ketersediaan, ada demand supply, ada lokasi yang terbatas, kan gitu kan, scarcity. Dari kelangkaan keterbatasan, materinya jadi begitu, jadi pakai itu. Nah itu ekonomi politiknya, dampaknya menjadi buat kita zero sum game negatif, buat mereka zero sum game positif, kan kacau. Ini saya menggunakan istilah sederhana nih, artinya betul-betul tarung gitu ya. Tapi kita negatif karena kita dikuras habis-habisan. Mereka positif karena mereka ngambil kita habis-habisan. Jadi sebetulnya selama ini kalau kita bahas tentang itu, hipotesisnya selalu kita kuat, kita kaya, kita ini, tapi tidak dikelola dengan baik gitu. Kalau kita kuat, kita dikelola, mestinya kita tidak dalam posisi terhina. Kita tidak dalam posisi dihina. Kita dalam ini perspektif. Makanya saya ngambil pas ketika masuk ke regional, internasional dengan model, Anda ngapain di San Francisco tiba-tiba di acara apa kayak gitu, tiba-tiba ketemu yang namanya pebisnis, dan kemudian keluar kebijakan Freeport diperpanjang sampai dengan 2061. Ini apaan? Apaan coba? Udah pernah ke Freeport kan saya 2 kali. Enggak, artinya saya ingin mengatakan sama pemirsa IC dari show, ada problem dalam cara-cara pandang kita kayak gini. Ya, lagi-lagi di dalam konteks itu sebetulnya ya, kalau kita mau melihat, kalau Anda jadi pejabat itu a leader with a vision, dan kemudian taat kepada konstitusi, terutama pembukaan Undang-Undang Dasar ya, karena kalau kembali kita Undang-Undang Dasar 45 itu salah satu yang harus direvisi kan, dihilangkan itu pasal yang paling membuat yang atas nama demokrasi tapi ekonomi demokrasi itu artinya liberal kayak gitu kan. Nah sekarang balik lagi apalagi sampai di situ. Atas nama liberal itulah terjadi illegal mining. Atas nama demokrasi itulah terjadi illegal ekspor. Yang lucunya, menariknya, perginya ke Cina. Yang saya bilang dalam acara di Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, sebenarnya Luhut Binsar Panjaitan yang mengungkapkan itu pada September 2023 tentang terjadinya illegal mining dan illegal ekspor. Tapi kemudian tidak selesai hingga sekarang, sehingga jutaan ton yang diekspor ke sana dan pasir kuarsa. Dan dampaknya tahu, Anda tidak dihargai. Iya, dianggap ya, kita sebagai negara provinsi keberapa dari Cina kan. Bukan sekedar itu, Husnul. Kalau Anda, ini kan begini, kan cara berpikir yang muncul dari Luhut Binsar Panjaitan, ini saya ngutipnya datanya data lekal nih. Cara berpikir Luhut Binsar ketika dia bicara ada illegal export, ada illegal mining adalah data diambil dari yang namanya bea cukai Cina, yang berbeda dengan BPS. Loh, artinya problematik bea cukai Indonesia dong. Artinya apa? Ketemu di sini penegakan hukum buruk di Indonesia. Apa poinnya? Hukum bisa ditransaksikan.
Apa bukan terhina kalau hukum bisa ditransaksikan? Iya kan udah lama Iya ini kita dong. bahas. Keadilan bisa dijual belikan. Ada kan di video sebelumnya yang kita bahas tentang apa namanya, tajam ke bawah, tumpul ke atas, Dan ke kiri ke kanan. tajam kepada oposisi, tumpul kepada pendukung, ya gitu kan. Jadi nggak cuma atas bawah ya. Jadi, kiri kanan. salah satu temuan saya yang saya sampaikan ke pemerintah dan kemudian sekarang saya sampaikan ke beberapa teman-teman. Kalau Anda berpikir pertumbuhan 8%, pastikan dulu Anda punya masalah apa. Saya bilang ada 3 problemnya. Problem tarif. Tarif. Kan kalau tarif artinya price stability. Iya. Problem penegakan hukum, yang kemudian tadi yang kita sudah bilang transaksi. Jadi ditransaksikan, semuanya akhirnya jual beli. kemudian regulasi. Regulasinya dijalankan. Kalau sudah hukum berarti Iya, dari regulasi sampai implementasi sampai kelembagaannya. bahkan sampai dengan lembaga pemasyarakatan. Nah, sampai penjaranya. Jadi dari hulu sampai ke hilir. Ditransaksikan sudah. Yang ketiga, diversifikasi antara resource based approach, industrial based approach, market oriented approach based gitu ya, dia dikaji di sini. Lalu kemudian saya bilang, ini kan mestinya 3. Yang pertama dilihat resources based. Resources. Oke, Ya. sumber daya. Sumber daya. Yang dilihat kemudian kita lihat data. Betul. Yang ketiga kemudian kita lihat human capital. Coba selama 10 tahun ini ada nggak kajian kayak gini? Nggak ada. Kenapa? Karena Kemensos sendiri menyatakan data bansos fiktif. Dan gitu berapa? 16 juta atau 11 triliun. Enggak, maksudnya data orangnya. Saya lupa, tapi paling tidak KPK Kayaknya menemukan gitu. Waktu itu kan sampai saya bilang, loh, itu kan sama dengan gap antara Pilpres dengan legislatif. itu kita temukan posisi selisih-selisih suara. Iya, selisih. Nah, begitu juga ketika bicara tentang Sri Mulyani bilang itu desa fiktif. Coba gimana? Desa fiktif, penerima bansos fiktif. Desa fiktif. Coba gimana? Gimana sih ada 74 ribuan desa yang fiktif yang berapa? Artinya sumber daya buatan kita data itu berantakan. Terbukti berantakannya lewat apa? PDN bisa dijebol. Dan data kita kan diambil-ambil itu, dijual-jual nggak tahu nggak. Nah, sudah sumber daya alamnya kayak gitu, sumber daya buat human capitalnya tadi para elitnya begitu. Ya, jadi gimana kalau kayak gitu? Jadi gimana? Ini mau kita mau? Capital ini juga kan saya selalu mengatakan dari education is the remedy. Iya. Sekarang educationnya juga rusak. Jadi gimana? Jadi kalau sekarang ya dari mulai nanti tenaga ya, jadi karena orang sedang gila dengan label, jadi it's not type of person bahasa saya biasanya, tapi label. Jadi Anda dapat profesor, maksudnya itu. Saya ngerti, dapat doktor, padahal dapat master deh paling nggak. Ya makanya saya kalau punya mahasiswa pejabat itu saya kasih tahu kalau Anda nggak bisa ngikutin kuliah, sebetulnya nggak perlu kuliah dulu, ya. Anak buah Anda saja kuliahkan supaya Anda pasti cerdas, gitu. Karena Anda kuliah pejabat, tugas-tugas orang lain yang ngerjain, nanti disertasi juga dituliskan kayak gitu, terus apa gunanya dalam konteks itu, gitu ya. Itu satu, karena pengalaman banyak yang seperti itu, makanya dianggap dosen killer atau apa seperti itu, padahal kita menegakkan morality ethics di dalam achievement untuk itu integritas dalam intelektualitas. Nggak bisa itu. Kalau saya nggak peduli saya dibilang killer apa nggak ada urusan buat gue. Itu integritas intelektual, nggak ada urusan. Gue tidak ada tawar menawar kalau gue soal itu. Nggak ada urusan gue dibilang apa. Bahwa pokoknya nggak ada urusan. Gue aja S1 aja gue dihambat untuk lulus, gimana sejarah gue? Sejarah gue kuliah begitu. Yeah. Jadi artinya balik lagi ke posisi. Kalau di lingkungan internasional regional dan kemudian kita mulai menelusuri dalam tadi, ketemu dengan masalah sumber daya alam begitu, sumber daya buatan begitu, ya kan? Yeah. Human capital begitu. Maka wajar kalau kemudian kita tidak punya posisi yang cukup punya dignity. Maka wajar kalau kemudian malah muncul istilah Perpres 74 atau 75 tahun 2024 tentang 190 tahun. Terbukti kan? Iya. Cukup. Sebentar. Azan pas. Pas. Terbukti kan? Iya, terbukti. Iya, terbukti.
Azan, alhamdulillah. Ini nggak kelihatan kan tasku? Mbak. Kayaknya tadi tidak. Voice-nya masuk nggak voice-nya? Masuk ya, bagus ya. Sudah sedemikian rupa dan terganggu dengan munculnya lagi Prabowo. Wah, itu ya. Itu Prabowo mengganggu tuh ya. Prabowo mengganggu walaupun si itunya tetap evangelis, si Hasimnya. Kan berarti larinya ke Protestan kan? Iya. Tidak ke Katolik. Iya, sama jadi. Kan nggak pernah rukun mereka. Walaupun mereka Katolik. Katolik. Tapi mereka terganggu juga dengan posisi pertarungan itu. Jadi mereka minta kepastian continuing policy dari perspektif Katoliknya. Itu poinnya sebenarnya. Dan memastikan Kristen Ortodoks nggak masuk pengaruhnya ke sini. Aduh, kalau jadi perang mereka luar biasa dong. Karena musuh Katolik sebenarnya Kristen Ortodoks kan. Dharma Porenggun. Dharma Porenggun. Itu bos. Dharma Porenggun. Itu dalam Ini udah on ya? Udah. Nggak dimatiin tadi kok. dalam Porenggun itu kekuatan besar bos di belakangnya. Dan kekuatan global. Yang bahaya. Makanya KTP-nya gampang diraih. Dalam beberapa minggu Dia dapat KTP. Gitu. saya turun kata KPU begini kan tetap aja masuk kan tinggal apa sih Perpak 2 itu mah ini apa Tapi kasihan juga ya akhirnya Hasim dihabisi ya. Udah selesai loh. Dikasih tahu dari kapan-kapan juga nggak. Harta takhta dan wanita. harusnya dengerin Hasim nih. Asari. nyampe ini orangnya nyampe jadi bukan masalah itu Dharma Porenggun itu kekuatan lain gitu harusnya Tadinya minta waspada juga J datang ke tempat ini tim itu. Bang, jangan Dharma yang nomor 1, Abang yang nomor 1, Dharma nomor 2. Gue nggak mau. Silahkan gue sana, gue enggak. 2 kali datang, yang ketiga kali tetap gue enggak. Jadi Dharma Porenggun nomor 1. Mau gue aja, gue nggak ikutan. Gue nggak mau ikutan. orang mereka Gue nggak mau ikutan. Oke? Kayaknya 3 jadi kita kembali lagi dalam conversation kita nih Bang. Iya. Kalau tadi kita jelaskan di Soal level- Perpres 75 2024, soal hak Bagaimana guna akhirnya usaha kan 190 tahun. Nah, jadi bisa dibayangkan nggak setelah 190 tahun itu bisa kembali kepada anak cucu kita kayak gitu? Biasanya saya ngebanding-bandingin itu dengan jatuhnya Hong Kong dan Macau ke tangan Inggris. Iya. Yang 99 tahun jatuh karena perang candu. Jadi Iya. karena kalah perang candu. Karena perang Garis bawahi di bold dengan font yang lebih besar bahwa Hong Kong dan Macau diserahkan Macau. Inggris disebabkan Cina kalah perang candu dengan yang namanya Inggris, maka diserahkanlah selama 90 100 tahun. 99. 99 tahun. Ya di buletinnya 100. Ya, kita biasanya cuma ngomongnya 99 tahun begitu. Nah, ini 190 tahun. Nah, ini 150 tahun. Dan nggak ada perang candu. Yang ada Tapi perang apa? perang modal. Perang modal. Tapi kita kemudian menyatakan bersedia diri diserang oleh modal. Kan artinya kita diinvasi, kita menyediakan Iya. diri untuk diinvasi Jadi oleh modal. monggo Ah, iya. masuk kayak gitu kan, Iya, kam Iya. invest in my Ah, country iya. kan kayak gitu kan. Nah, berarti menyediakan diri untuk diinvasi kan gitu ngelihatnya. Itu Nah, ya dengan si karpet merah itu tadi. iya. Jadi kalau kayak gitu, memang kita berhadapan dengan apa sih makna bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu tanah kan bumi, Maksudnya gimana? ditambah di situ bangsa. Iya. Jadi kalau bangsa kan bangsa Indonesia, kalau rakyat kan Tak ada tambahan di situ mestinya bukan hanya soal bangsa. Tambahannya bumi, air, dan dirgantara. ya Ah, udara. udara, Kita dirgantara. bahas juga ini karena Ya. udara kita Udah diacak-acak nggak kalau laut juga demikian di Iya. bawah laut di bawah. Jadi kalaupun ini. kita mau memperbaiki pasal 33 ya tadi bumi, air, dan dirgantara yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya rakyat dan bangsa Indonesia. Nah, kemakmuran
kemurahan bangsa dan rakyat Indonesia. Rakyat dulu. Rakyat dan bangsa Indonesia. Sehingga tidak dijual kepada asing dan asing kayak gitu kan. Itu gagas pemikiran. Kedaulatannya. Gagas amandemen itu mestinya begitu, bukan tiba-tiba menambahkan demokrasi ekonomi, perekonomian diselenggarakan yang bertentangan dengan udah kayak gitu dianggapnya demokrasi itu konsep demokrasi sendiri itu kan variannya banyak sekali. Banyak, iya. Yang mana Ini gitu kan liberal nggak taunya kayak gitu. Padahal demokrasi itu juga. Tapi itu dari digagas oleh salah satu menteri keuangan terhebat di dunia. Di dunia. Oh dapat ini ya, dapat award itu ya. Iya. Oke. Gitulah. Balik lagi ke isu kita. Kalau kita punya catatan begitu gitu ya, secara regional begitu. Sementara secara internasional kita tahu bahwa kecamuk panggung internasional mungkin tidak jelas arahnya kemana kecuali menuju Perang Dunia Ketiga seperti kita bilang. Iya kan? Makin jelas gitu bahwa ini menuju Perang Dunia. Maka pertanyaan kita ketika kecamuk ini mungkin menuju Perang Dunia Ketiga dengan pemicunya di Timur Tengah, apakah itu di Palestina atau itu di Suriah? Suriah, Irak, Iran, Suriah. Ya pokoknya di kawasan Timur Tengah sejak apa Arab Spring. Sebenarnya sejak Perang Teluk 90. Ya. Karena kalau Iran itu KFOR itu. Dan bagaimana Kuwait minta bantuan ke Amerika supaya menghadapi Irak. Nah, dan Saudi juga kan, military base-nya kan di Saudi waktu itu. Nah, jadi kalau kita ngambilnya begitu, Husnul, maka langkah yang mestinya diperhitungkan oleh Indonesia adalah langkah yang betul-betul secara proporsional berada di dua karang dengan kemampuan menghadapi badai dari langkah biasa-biasa saja atau langkah revolusioner sebetulnya. Kalau Anda menghadapi dengan model business as usual untuk menghadapi nggak bisa. Karena situasinya sudah dalam posisi perang hibrida. Yang istilah saya akumulatif sudah perang terakumulasi. Ada terjadi perang proksi, ada perang asimetri, ya kan? Ada perang neokortex, ada perang konvensional, ada perang dagang, ada perang IT, ada perang nilai tukar, ada perang sistem, ada perang orang, ada macam-macam di dalam. Kan migrant workers dan sebagainya itu bagian dari interconnectivity war tadi. Dan itu yang jadi tidak hanya cuma yang military industrial complex yang model dengan nuklir, dengan senjata-senjata yang sekarang terjadi di Gaza ya. Usul, sekarang konsepnya bukan cuma sekedar military industrial complex. Jadi dalam kajian terakhir mereka, ini baru saja saya viralkan 2 hari lalu. Situasi sekarang menggambarkan sesungguhnya military, industrial, and academic complex. Jadi bukan cuma sekedar industrial, tapi academic kompleksnya. Jadi maka disingkatnya MIA. Jadi military, industrial, and academic kompleksnya Amerika dalam posisi sekarang tersudut. Dalam posisi tersudut. Itu kajian itu tidak bisa menghadapi, padahal sementara pada saat yang sama juga kontestasinya kan kencang sekali. Tapi cuma lagi-lagi nanti posisi Indonesia, posisi negara-negara Teluk gitu ya, negara Timur Tengah, posisi negara-negara Islam sendiri juga belum masuk di dalam pertarungan itu kan, nggak dimasukkan di dalam analisis. Tahu nggak pertanyaan sekarang sudah muncul, Pak? Apa? What happened for the next year for Ukraine? What happened in next year for the Ukraine? Apa yang terjadi di tahun depan untuk Ukraina? Kalau sampai Rusia tetap begini, bagaimana kira-kira? Mereka pertanyakan lagi bukan sekedar Amerika, NATO mereka pertanyakan penggugatan berpikirnya. Di tengah yang namanya krisis di Uni Eropa. Tapi dari sejak awal waktu Ukraina kan analisis kita udah ngomong NATO kayak gitu. Yang saya mau sampaikan ke Husnul kali ini adalah bagaimana posisi Indonesia menghadapi gejolak internasional dan regional gitu. Termasuk Indo-Pacific Forumnya, Indo-Pacific Economic Forumnya, termasuk NATO yang sudah bangun lagi perkantoran di Jepang. Tapi kalau kita mendengarkan diskursus para bisa expert atau para yang pelaku-pelaku di dalam konteks tadi itu ya, mau di yang militer lah, mau yang di ekonomi lah, yang di dalam konteks itu, mereka sebetulnya juga tidak mengeluarkan satu pemikiran-pemikiran baru atau pemikiran alternatif di dalam konteks global ini, cuma mau ngikut model liberal atau model
bukan Marx ya, komunis Cina yang kayak gitu kan, atau model Rusia yang kayak gitu-gitu saja. Saya jawab, Gus Nur. Buku terakhir Joseph Stiglitz adalah Roadmap Ya, roadmap to Freedom, freedom itu. Good and Economic Society. Ya, yang waktu itu sudah kita bahas. Iya, sudah kita bahas. Nah, di sana sebenarnya pembicaraan tentang retorika kaum politisi dan kaum korporasi yang menjungkir balikkan kebebasan. Iya. Sehingga akhirnya pemusatan kekuasaan politik dan ekonomi di tangan mereka. Iya. Yang akhirnya mereka baru sadar. Mereka bilang ada 3 krisis kembar yang terjadi kalau kata Stiglitz. Sebenarnya kajian Stiglitz kalau di sini Stiglitz ketinggalan berapa tahun? 7 tahun dibanding Michael Hudson. Iya. Karena Michael Hudson sudah menyatakan G is jump for the economic deception, materialism deception. Udah mendalam jadinya. Iya. Artinya begini, sudah terjadi penipuan ekonomi oleh kaum kapitalis. Ketika mereka melihat jangnya itu, ekonominya itu sudah sampah, kata si Hudson, itu Michael Hudson. Rame jadi Jang ekonomik ya. G is junk for economic. Nah, kalau memilih begitu, pertarungan besarnya menjadi sesungguhnya pemikiran mereka yang kritis terhadap mainstream bukan tidak ada. Misalnya Selalu ada di dalam konteks itu. Makanya kalau kita membahas tentang kayak Hollywood misalnya, ini yang populer ya, seperti industri Hollywood, industri ini kan kita selalu menganggap oh ya ini adalah jaringan dari kelompok Israel kayak gitu kan, Yahudi ya, jadi bagian dari bisnis entertainmentnya mereka dalam menguasai value apa produk dari Hollywood kayak gitu kan yang dikirim ke seluruh dunia. Jadi jangan berpikir bahwa film-film itu bebas nilai film gitu. Enggak, ada diajarin semuanya itu yang Disney yang macam-macam yang seperti itu. Box Kak. Terus atau model-model yang Disney postmodernism atau apa. Tapi akan selalu ada satu, apakah dia individu gitu, aktor di dalam konteks itu yang resisten. Makanya kenapa misalnya Susan Sarandon kayak gitu kan, sampai dia sampai dia harus diputus kontrak-kontraknya di dalam konteks industri di situ. Tapi itu bukan yang baru. Susan Sarandon dulu juga sangat sudah aktivis gitu ya, yang environment green yang kayak gitu-gitu. Jadi intinya yang tadi bukan menjawab diskusi kita di dalam konteks itu. Di dalam dunia barat sendiri juga kritik itu selalu ada. Biasa. Misalnya di dalam demokrasi yang selalu dianggap universal, ada Sandal Move kayak gitu yang bahas tentang radical demokrasi gitu ya. Terus ada juga yang bahas counter demokrasi yang mengatakan bahwa demokrasi itu tidak universal. Dia tergantung kepada yang disebut local milieu gitu. Dia menggunakan terminologinya milieu, environment kayak gitu ya. Itu tahun berapa kajiannya? I think baru kok ya. Baru ya? Kalau baru itu berarti dia merujuk pendapatnya Obama. Karena Obama sendiri mengakui Obama tahunnya 2009. Ya, itulah. Obama 2009 dengan tematik New Beginning mengakui bahwa demokrasi tidak kompatibel. Tidak universal. Tidak universal. Tapi kita kan selalu menganggap bahwa demokrasi sebagai sesuatu yang tidak bisa ini sementara demokrasi. Tapi ada juga kalau yang model ini kita ngomongin diskursus ya, model kelompok-kelompok postmodernism itu kan fashion. Bahasa saya dulu selalu postmodernism itu fashion. Yang selalu menganggap truth itu, kebenaran itu menjadi relatif, tergantung pada yourself. Benar Mirdal. The truth is intersubjective. Jadi itu kemudian dibangun oleh kelompok-kelompok postmo yang kayak Michael Foucault, Derrida, dan ya kawan-kawan itulah, Jack Derrida dan sebagainya, yang sebetulnya pada saat yang sama saya dulu selalu mengatakan ini ngerusak dari konteks agama. Sebetulnya dia merusak faith, karena kan kalau dikatakan bahwa truth itu subjektif, truth itu adalah himpunan intersubjektif ya, yang seperti itu. Bagaimana dengan yang hak itu hak dan yang batil itu batil di dalam konteks faith? Ya faithnya apakah itu Kristen, Yahudi maupun Islam di dalam konteks ini. Jadi diskursus dan perdebatan scholarship yang seperti ini, kita lebih banyak yang seperti video kita dulu Bang, intelektual BO. Jadi lagi fashion, ngomong posmo semua, fashion, modern,
modern semua, padahal modern adalah balik lagi kepada sekularisme. Yang kemudian Foucault mengatakan bahwa reason, akal itu meaningless misalnya ya, tidak berarti. Kalau di Islam kan enggak, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, tetap, tapi akal itu limited. Iya, ada batasannya. Boundary rationality namanya. Nah, makanya Boundary rationality namanya. yang seperti itu, makanya ada faith, ada agama di dalam konteks itulah. Kembali lagi kepada balik lagi kepada domestiknya itu seperti apa? Nah, tadi ketika Husnul bicara demokrasi yang ternyata tadi tidak universal, tidak kompatibel, gitu ya, maka dia ketemu dengan sistem ekonominya yang sebenarnya juga tidak kompatibel untuk menerapkan ekonomi liberal. Ya kan, kalau di dalam konteks liberalisme itu di ekonominya namanya Free market mechanism. Di sosialnya individualisme, di politiknya demokrasi. Jadi wajah liberalisme itu di ekonominya, di sosialnya, dan di politiknya seperti itu. Dan di hukumnya individu to individu. Jadi bahasanya kan negara cuma regulator. Regulator kan? Iya. Itu poin. Terus untuk apa kita bikin negara? Iya. Kalimatnya begitu. Kalimatnya. Oke. Sekarang kita terusin. Kalau sudah begitu ceritanya, maka tidak heran kalau ternyata reformasi menghasilkan angka Gini rasio yang memalukan dibanding dengan angka Gini rasionya Orde Baru. Dahsyat nggak? Orde Baru menghasilkan angka Gini rasio 0,359. Oke. Era reformasi menghasilkan angka Gini rasio 0,38. Itu pun angkanya masih ketinggian, rendahan 0,389. Karena yang aku yang lain menyebut 0,42, ada bahkan menyebut sampai 0,45 gitu ya. Kalau skalanya skala 1. Kalau skala 10 artinya Orde Baru cuma 3,59. Era reformasi 3,89 sampai dengan 4,2, 4,5 bahkan. Itu dari segitu. Ini Iksan Yudhistira ngomongnya 2015 terus dong. Akan terpukul daya beli. Sekarang orang baru merasakan. Padahal saya ngomong ini akan terpukul daya beli. Wah, kelihatan indeks kepercayaan konsumen ambruk, purchasing manager index ambruk, PHK merebak kemana-mana, makan tabungan terjadi gitu. Ya mantap, makan tabungan. Contohnya ini. Jadi mantap. Jadi, tapi masih alhamdulillah Bang, kita tuh dikasih mantap kayak gitu ya. Tapi kalau kita memikirkan rakyat, memikirkan orang-orang di kampung, memikirkan kayak gitu, dia tabungan enggak, akhirnya larinya kemana? Pinjol. Ya itulah makanya terus pinjol meningkat, judi online meningkat, akhirnya violence, kekerasan, bunuh diri, membunuh. Itulah relasi yang pernah saya sampaikan pada Sespimti. Makin tinggi angka Gini rasio, makin tinggi tingkat kriminalitas dari berbagai jenisnya, dari berbagai bentuknya. Itu tes Ihsanuddin Nursi. Jadi ulang, makin tinggi Gini rasio, gapnya itu ya, kaya dan miskinnya itu. Makin tinggi tingkat kriminalitas, baik bentuk maupun jenis, baik kualitas maupun kuantitas, gitu. Dan termasuk juga yang pernah kita bahas, termasuk dengan pinjol dan perceraian. Iyalah, yang luruhnya keluarga itu. Yang kita bahas sudah sekian tahun lalu. Orang baru ngomong sekarang. Maaf. Jadi kalau kita balikin lagi ke situasi kayak gitu di dalam negeri, maka kita ambil juga makronya. Pembangunan infrastruktur tidak memperbaiki harga logistik, gitu. Ini kan udah kita berkali-kali kita ngomong, gitu ya. Jadi di sini letaknya kalau kita mau bicara tentang vision, tentang priority, ya, jadi pembangunan itu apa? Walaupun kita juga big question kan dari kapan-kapan, karena Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, kemudian bentuk dari imperialisme dan kolonialismenya adalah development, pembangunan kan. Ala World Bank, ala IMF, menjadi bagian penting di dalam penguasaan kooptasi kepada negara-negara yang dulunya dijajah. Nah, tapi ternyata kita juga membeu juga dengan development yang sebetulnya prinsipnya materialisme. Apa artinya, Usman? Artinya sejak yang namanya KMB berhasil diwujudkan, kemudian dikokohkan lewat yang namanya pertukaran pelajar tahun 56, 2 orang berangkat ke sana, Sumitro Joyo Hadikusumo dan
Sujatmoko, gitu ya. Itu kan pertukaran. Iya, iya. Lalu kemudian profesornya datang ke sini, maka yang terjadi adalah kita diserbu habis-habisan di dunia pendidikan. Hingga tadi sekarang. itu tadi akademik apa? Termasuk akademiknya tadi. Iya tadi military industrial academic kompleks. MIA itu posisinya gitu posisinya. Jadi ada akademiknya di situ. Ada akademiknya. Makanya kan kita kadang-kadang yang disebut intellectual prostitute itu kan sebetulnya di situ. It's a part of the meaning, it's part of the diction gitu. Itu bagian dari diksi itu. Diksi itu, iya gitu. Jadi kalau kita pahami. Nah ini sebenarnya kalau kita ambil lagi sekarang bagian dari desepsi. Political deception. Jadi bagian dari desepsi terjadilah di situ yang disebut dengan pemalsuan. Terjadilah namanya disebut dengan penyembunyian. Corruption, penyembunyian macam-macam di situ. Terjadi di situ yang namanya pemalsuan, penipuan, gitu loh. Itulah desepsi. Dan itu dari tingkat pusat sampai tingkat lokal. Nah, terstruktur, sistemik, masif. Saya menyebutnya dan berkali-kali kita ngomong disrupsi, disrupsi dan itu sebagai wujud fuka gitu kan ambilnya. Jadi kalau kita balik sekarang, apa iya Anda sudah melahirkan krisis multidimensi? Social distrust terjadi, social disorder terjadi, social disobedience terjadi, economical distrust terjadi, economical disorder terjadi, economical disobedience terjadi, political distrust terjadi, political disorder terjadi, political disobedience terjadi, low distrust terjadi, low disorder terjadi, low disobedience terjadi. Bukan itu krisis multidimensi, Usman? Di semua lini bahkan nggak ada sama sekali yang ruang yang kita bisa bergerak dengan lebih baik. Memang udah ancur-curcur sehingga kita memang harus mempersiapkan untuk memperbaiki. Nah kalau gitu pertanyaannya, kalau khususnya sudah sampai pada simpulan seperti itu gitu ya, apakah itu cukup? Maaf. Nah balik lagi, it is not enough only just I'm sorry, you have to go to jail. Ya apalagi kasus yang sudah masuk ke KPK nggak berjalan. Nggak ada yang jalan. Ya nggak ada jalan kasusnya. Orang Indonesia itu memang permisif kadang-kadang ya. Jadi lebih mudah sekali melupakan dan kemudian ini. Saya sih gini Husnul. Saya barusan ngomong sama teman-teman nih, para YouTuber ini. Coba lihat buka tulisan saya. Shame on you Joko Widodo. Buka kapan? November 2014 Bang. Iya. Baru sadar ya. Ya. Kalau orang Jawa dibilangnya rai gedek. Apa tuh? Ini mukanya itu kayak ya gede-gede gitu kayak bambu itu loh yang ini di situ. Jadi nggak punya malu. Nggak punya malu. saya mengatakan bukan soal dianya, tapi soal bagaimana para penyanjungnya, para pemujanya yang berhasil dimasukkan dalam kerangka yang tadi yang kita sebut itu tadi gitu ya. Nah, sekarang penutup Husnul. Ya tadi kan akhirnya what can I do di dalam konteks revolusi akhlaknya seperti apa prinsip jujur di dalam leadership itu seperti apa, bukan dealership ya, leadership gitu. Seperti Husnul menggunakan istilah education as a remedial. Ya, kan gitu kan? As a remedial. Kalau kita bilang sekarang, tapi itu takes time. There is no any instant education. Tapi harus dimulai gitu loh. Nah, kalau khusus bilang itu harus dimulai, maka yang paling mudah adalah para tokoh menunjukkan diri sebagai tauladan. Ingarso sungtulodo Ingmatyo mangungkaso Tuturi handayani. Muncullah teorinya tentang hasa berata kepemimpinan, Ahmad Dahlan. Gitu. Makanya iya betul. Munculnya begitu gitu loh. Jadi artinya kita juga mempersiapkan para leaders. Sekarang ini apakah nanti Senayan maupun Istana di dalam suksesi beberapa bulan ke depan ini ada nggak tanda-tanda menunjukkan kalau kita di dalam konteks kepemimpinan yang sumbernya Islam kayak gitu kan, selain yang amanah tabligh Siddiq Fatona, tapi kalau kita bahas tentang seorang mau menjadi pemimpin itu
dia harus ngerti agama di dalam konteks ini, mau Al-Mawardi, Al-Farabi, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali, semuanya ya di dalam konteks pemikir-pemikir Islam. Selain kalau Anda bicara tentang Rousseau, John Locke, jadi ya saya sebut juga yang Islamnya kayak gitu. Ada dia pemahaman terhadap kalau Islam ya Quran, hadis. Yang kedua lagi dia memiliki karakter yang tadi ya integriti dan sebagainya. Dan yang ketiga punya nggak vision, memahami, knowledgeable, memahami persoalan bangsa dan kemudian solusinya. Lah kira-kira di antara itu kekuatan itu ada di mana? Eksekutif, legislatif, yudikatif. Musuhnya di eksekutif. Eksekutif. Musil pernah ingat nggak? Karena dia yang pegang uang, dia pegang aparatus negara. Ingat nggak ketika kita ngebahas buku Michael Hart, 100 tokoh ternama. Pertanyaan diajukan oleh majalah Times. Pada 5 Juli 1974. Siapa pemimpin besar paling berpengaruh di dunia? Di dunia. Dan itu berarti studi yang sudah sampai 1400. Nabi Isa kan dimasukkan juga. Masuk. Jadi ya. 2000. Ya masuk dia. Jadi dijawablah dengan nama-nama. Masterman psikoanalisis dari Chicago University menjawab bukan itu katanya. Mari kita jawab dengan kriteria. Kriterianya disepakati akhirnya. Oke, kita bicara kriteria. Kriterianya pertama melindungi pengikutnya atau rakyatnya. Gitu. Yang pertama. Yang kedua mencerdaskan dan menyejahterakan pengikut atau rakyatnya. Jadi yang pertama melindungi pengikut atau rakyatnya. Ya, gitu kan. Melindungi. Ya, yang kedua mencerdaskan dan menyejahterakan. Yang ketiga yang menarik. Apa? Menumbuh kembangkan keyakinan kepada pengikut atau rakyatnya bahwa titik 2 perjalanan ke depan adalah benar. Ini yang paling susah. Nah, itu dah. Bahwa perjalanan ke depan menumbuh kembangkan keyakinan. Keyakinan ada faith di situ ya. Believe. Jadi ketika Husnul tadi bicara tentang integritas, kapasitas, kapabilitas gitu ya, macam-macam, saya menyederhanakannya Husnul. Dari rumus tadi sebelum kita nanti mau kita tutup dengan bahasa yang konkret dari Michael Hart tadi. Sederhananya adalah kita lihat imannya, kita lihat ilmunya, kita lihat akhlaknya konkret. Jadi 3 itu tadi, wujud iman dan ilmu itu ada pada akhlak. Gitu Husnul segitiganya. Ilmu, iman dan akhlak. Kita terjemah ini begitu. Kalau kita mau ngambil ilmu, iman dan akhlak ini dikendalikan oleh kekuatan desire, hasratnya, niatnya sebagai kolbunya sebagai orang yang ingin berbuat baik, bermanfaat bagi banyak orang. Haulinas anfa'uhum linnas. Kan gitu ngambilnya. Disitulah hanya bisa terjadi yang butir ketiga tadi, membangun keyakinan kepada para pengikut atau rakyatnya bahwa perjalanan depan adalah benar. Terdapatlah sosok yang pertama, Muhammad Rasulullah. Jadi kalau kita mau memperbaiki perjalanan ini tadi, mau tidak mau jawabannya itu. Karena ada contohnya, ada aktornya yang bisa dicontoh. Coba iseng-iseng tanya ChatGPT-4. Tematik besarnya seabad barat gagal, pasti keluar macam-macam kajiannya. Karena saya sudah bikin kajian duluan, saya sudah presentasi di mana-mana, lalu saya iseng membandingkan pikiran saya dengan itu. Wah, ternyata memang seabad mereka gagal. Itu soal kepemimpinan. Jadi artinya semua ini bisa dijawab kalau kepemimpinan yang akan datang ini betul-betul menjawab akar persoalan. Jangan menjawab dengan citra, jangan menjawab dengan desepsi. Gitu ceritanya. Dengan media, kemudian pakai artis-artis untuk berangkat. Bayangkan loh, kalau kita dulu kan yang diajak itu orang-orang yang pandai, cerdik pandai, bukan yang kemudian cuma sekedar. Itu kelihatan pembuktian ada desepsi di situ. Gitu. Ya, atau juga itu kritik saya juga dulu sama partai-partai, kenapa sih kok suka dengan artis-artis. Ya, itu karena mereka akan semangat rapat di partai kalau di situ ada banyak artis. Jadi very shallow di dalam konteks itu. Maaf ya, very shallow. Ya, maaf ya, ada sih artis-artis. Beberapa mahasiswa saya yang artis. Tapi saya waktu dengan mahasiswa yang artis saya bilang, it is time now to use your brain, not your body.
beautiful Face. beautiful gitu ya. Outer beautiful. Use that inner beautiful. Gitu. Oke, Osnol. Jadi Saya kira gitu, jadi, Osnol. Leadership yang menjawab. Dan di leadership itu jelas dia dituntut untuk membebaskan satu, ketertindasan, kebodohan, kemiskinan, ketimpangan, kehinaan. Tanpa itu kepemimpinan menjadi kepemimpinan yang melahirkan beban. Ulang, Husnul. Kepemimpinan adalah kekayaan. Ketika kepemimpinan tidak berhasil membuahkan ketertindasan, membuahkan kebebasan dari ketertindasan, membuahkan kebebasan dari kebodohan, kemiskinan, dari ketimpangan, dan kehinaan, maka kepemimpinan tadi adalah beban. Menjadi beban rakyat. Jadi Anda bisa bayangkan rakyat bayarin membebani kita. Betul sekali. Ya, terus kemudian rame-rame ngerampok bersama-sama. Usul merasakan langsung nggak? Iyalah. Merasakan kan? Iyalah. Masya Allah. Subhanallah. Terus terang saya dalam hitungan beberapa pekan ini, 3 pekan ini, saya merasakan langsung betapa yang namanya itu beban, ternyata bener beban ya. Beban. Dan kemudian mereka bisa tertawa-tawa saja, tidak ada empati dan simpati di dalam konteks melihat rakyatnya yang bagaimana terjadi kekerasan di depan mata, ibu dibunuh, anak dibunuh, ini dibunuh, kakak kelas kuliah dibunuh, adik kelas dibunuh. So much kayak gitu ya di dalam konteks itu. Nah, saya kira gitu, jadi bahasan kita tentang it is enough just to say sorry. Yes. Nah, walaupun bukan berarti nggak boleh, tapi tidak hanya cuma kalau iman itu kan diucapkan. Kalau mau tambahannya begini, Husnul. Kalau mau pakai teori dilaksanakan gitu loh maksudku. Setuju saya. Tapi kalau mau pakai teori tentang restoratif justice, gitu ya, RG. Suatu restoratif justice itu berjalan ketika proses peradilan sudah berjalan. Iya. Baru ketika menjelang mau diambil keputusan ditawarkan sistem pengampunan, gitu. Oke, kami ampuni, tetapi dengan catatan 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Kalau dulu kan kita juga ada yang peribahasa sekali lancang keujian seumur hidup tidak dipercaya kayak gitu kan. Jadi kalau sudah dia menumpuk membohongi rakyatnya, ya memang sudah susah juga kemudian membangun trust. Apakah sekedar lip service ataukah ini? Tapi kalau kita pakai konsep yang iman itu kan diyakini, kemudian diucapkan, diikrarkan dan dilaksanakan kayak gitu. Jadi nggak cuma sekedar diucapkan, jadi munafik kalau cuma diucapkan saja kan ya seperti itu. Nah ini juga nggak mudah kalau di dalam konteks ini ya memang rakyat harus bersatu di dalam konteks ini. Nah sekarang pemimpin-pemimpin yang nggak tahu kemarin menang dengan cara halal, pemilu halal atau pemilu curang kayak gitu ya, nepotisme kayak gitu, yang ngerti sih sebetulnya, cuma kita nggak mau tunjuk tangan aja kayak gitu kan, sebagian besar, dan yang percaya betul punya uang pasti menang, padahal lebih banyak pakai uang yang kalah dibandingkan yang menang. Kan yang ngikut kan berapa itu, hampir kalau kita bahas tentang misalnya caleg 7.900 yang menang cuma 580 ya, jadi kan tetap aja mau 50% yang pakai uang pun juga masih tetap lebih banyak yang pakai uang tapi kalah dibandingkan pakai ini. Karena balik lagi ke konsep yang tadi, mari kita kembali lagi kepada ajaran keyakinan kita ya. Kalau dalam saya dan Bang Lutfi di sini juga Islam, untuk kembali lagi apa sih sebetulnya tugas kita di dunia ini, karena semuanya nanti akan ada waktunya hisab di dalam konteks itu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, diskursus yang kita bahas, conversation yang kita bahas hari ini adalah bagian dari kita ingin menyampaikan, mendakwahkan kayak gitu ya, untuk tetap berada di jalan yang lurus di dalam agar negara ini punya arah. Betul. Jadi doanya kan fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, karena konsepnya tidak cuma di dunia saja, selamat di dunia, tapi sampai selamat nanti di akhirat dan dari api neraka. Kenapa kok ditambahkan fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tapi wa qina adzabannar? Karena konsepnya itu ke sana. Kalau kita takut pada yang Sang Pencipta, tentu saja para pemimpin, apapun Anda, bertobatlah kayak gitu kan. Tobat ya? Harus tobat nasuha. Kalau mau baik nanti bisa minum air di Istana maupun di Senayan kan,
Ya harus bertobat dong. Kalau enggak kan 5 tahun tiap hari minum air dimakan di Senayan kan apa enggak ditumpuk itu catatannya. Kalau catatannya KPU bisa salah. Tapi kalau catatan malaikat kan perintah Tuhan kan nggak bisa. Salah. Saya pikir itu mudah-mudahan bermanfaat. Kalau salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.